Ada yang bilang kalau tahu menikah kayak gini gue gak akan pernah mau menikah. Ada juga yang bilang kalau tahu bahwa sosok ibu itu seperti ini, gue gak akan pernah mau punya anak, gue gak akan pernah mau jadi ibu. Ternyata dia tuh ada trauma mendalam, terluka yang dalam, yang sampai dia sendiri mungkin gak bisa menguraikannya gitu. Percayalah bahwa semua orang itu ngalamin yang namanya trauma. Gak cuman lo, jadi jangan kegeeran ya. Cuma memang bedanya tuh intensitasnya atau kadarnya, tingkatannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Kalau dari istilahnya, trauma sebenarnya adalah benturan. Kalau di fisik itu ada ya, kayak trauma, kebentur, kejedot, gitu-gitu, yang bahkan ada yang sampai lebam, ada yang enggak. Ada tekanan di daging lo, di tubuh lo. Di jiwa pun sama. Awalnya, lo itu ngerasa di-push, ditekan gitu ya. Lo gak terima nih, marah gitu kan, deny, anger, tapi kamu nggak bisa ngomongnya gitu, atau bisa ngomongnya tapi yang dikasih tahu nggak terima. Akhirnya kamu memilih untuk diam, menyimpannya sendiri, dan itu tahu nggak sih, itu tuh jadi dendam loh. Kalau misalkan itu masih luka, walaupun mungkin secara alam sadar loh, kamu bilang bahwa ya udahlah emang orangnya kayak gitu, ya udah deh kayak gitu gitulah. Tapi sebenarnya itu belum ikhlas, lo belum ridho. Dan itu lu simpen bertahun-tahun, semakin menumpuk, sampai masuk ke alam bawah sadar kamu. Misalkan seorang istri deh, dia melakukan yang menurut suami itu salah gitu. Nah, suami tuh ngomel, marah-marah ya, sampai berlebihan. Si istri tuh sebenarnya gak terima dimarahin gitu, dia gak suka diomelin. Karena dia ngerasa bahwa aku udah bekerja, berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi standar hidup lo. Kenapa lo masih kayak gak menghargai usaha gue gitu. Ada yang kayak gitu, enggak, ini bukan curcol, serius. Dia nggak terima, berusaha ngomong sebenarnya ketika udah agak enakan gitu ya. Dia ngomong ke suami, aku nggak suka loh kalau misalkan lo ngomelin gue kayak tadi, kayak gitu. Rata-rata sih suami tuh nggak suka dikoreksi, akhirnya malah justru dia marah balik. Akhirnya si istri memilih untuk diam, memilih untuk nggak memperpanjang, dan itu berlangsung bertahun-tahun kayak gitu. Si suami juga nggak berubah, akhirnya jadi dendam gitu, trauma, sampai keluar statement bahwa ya kalau tahu pernikahan seperti ini gue nggak akan pernah mau menikah, atau misalkan nanti kalau suami gue meninggal gue udah nggak mau nikah lagi gitu. Bukan karena saking cintanya sama si suami, saking traumanya sama si suami. Atau misalkan seorang anak sama ibunya, si ibu tuh kayak orang yang agak terlalu ngatur gitu ya, ngatur si anak, atau mungkin si anak ngerasanya dia terlalu diatur, terus privasinya juga kadang-kadang dilanggar. Menurut dia itu privasi dia, misalkan kayak tiba-tiba masuk kamar ya, buat si anak itu melanggar privasi. Nah buat si ibu mungkin beda lagi kan pertimbangannya gitu. Nah si anak mungkin gitu ya, dia nggak bisa mengomunikasikannya, atau sudah berusaha mengomunikasikannya tapi justru dia mendapat feedback yang lebih ngeri lagi, atau misalkan dimarahi, diomelin balik, disimpan bertahun-tahun. Ini tuh nggak akan kejadian kalau masih di alam sadar ya. Alam sadar tuh kayak tadi, misalkan si anak tadi atau si istri tadi bisa mengomunikasikannya, bisa dengan enak menyampaikan keluh kesahnya dia, jadi nggak perlu sampai ada dendam gitu. Nah ini akan jadi masalah ketika masuk ke alam bawah sadar, masuk ke jiwa lo, masuk ke hati lo yang paling dalam, sampai lo sendiri tuh sebenarnya udah berusaha untuk melupakan, sampai lo sendiri nggak bisa menjelaskan kenapa ya aku sampai setrauma ini gitu. Iya, karena kecewanya itu udah menumpuk. Kalau udah sampai di alam bawah sadar, udah sampai di alam jiwa, itu tuh akan susah banget ngerubah apa yang ada di hati kamu, apa yang udah kamu labelin ke sosok ibu kamu atau sosok suami kamu gitu loh. Gak akan bisa berubah hanya dari akal logika sendiri, karena udah sampai ke alam bawah sadar otak.
Mau lu berusaha untuk mengafirmasi positif, kata-kata enggak, suami gue baik, atau ibu gue baik, nggak bisa. Lu mau baca buku kayak apa, lu mau diceritain, dinasehatin sama orang-orang di sekeliling lo, itu juga nggak akan bisa. Jangankan dari logika orang lain atau nasihat orang lain, dari logika sendiri aja lu udah nggak bisa merubah apa yang kamu percaya tadi. Yang lo percaya bahwa ibu lo ya kayak gitu, sosok ibu yang mengerikan, atau misalkan sosok suami yang mengerikan. Jadi secara nggak sadar kamu tuh memberikan stereotyping. Stereotyping tuh kayak, aduh ibu gue jahat, jadi semua ibu akan jadi jahat. So ketika aku jadi ibu juga akan jadi ibu jahat. Itu kayak gitu. Tapi itu lu nggak sadar gitu, nggak sadarin itu. Begitupun tadi yang suami. Semua laki-laki sama. Semua laki-laki nggak akan ada bedanya. Ketika nanti jadi suami juga akan seperti itu. Itu tuh labeling, stereotyping yang kamu lakukan tanpa lu sadari. Itu udah kayak otomatis. Akhirnya kamu memutuskan untuk nggak mau melangkah lebih lanjut. Udah kapok deh gitu. Walaupun secara sadar ketika lu ketemu dengan ibu kamu atau suami kamu, lu bisa cengenges biasa aja. Sebenarnya sederhana sih obatnya. Ketika lu kecewa, ketika lu mungkin anger, marah, denial gitu ya, masih suka nyala-nyalain orang, kita paham dulu gitu. Ketika kita memahami posisi orang lain, kita mungkin gak akan jadi marah, kita mungkin gak akan menolak. Kita memahami bahwa oh iya ya, ternyata dia butuh ini, oh iya ya ternyata dia pengennya aku begini. Kuncinya adalah komunikasi. Cuman tadi kenapa sampai jadi trauma? Karena komunikasinya tuh macet dari awal. Kalau enak diajak ngobrol, insya Allah tuh gak akan sampai ke tahap trauma. Yang memahamkan kita tentang perasaan orang lain itu bukan ilmu kita, bukan S3-nya kita, bukan S2-nya kita di psikologi, enggak. Yang membuat kita memahami perasaan orang lain, maunya orang lain, itu adalah Allah, sehingga tuh enggak mudah terluka. Jadi kalau kamu saat ini masih dalam tahap trauma, jangan dipaksain dulu, jangan paksa menikah lagi. Karena apa? Karena nanti luka kamu yang belum sembuh itu akan kebuka lagi, justru akan semakin melebar. Karena tadi lukanya itu sebenarnya ada di dalam, di jiwa. Harusnya jiwanya dulu dibenerin, baru nanti kita bisa melangkah lebih lanjut. Kayak mobil itu ibarat kata nih, itu motornya dibenerin dulu baru nanti bisa gerak. Saat ini tuh bener-bener yang kamu gak bisa melangkah kemana-mana kan, kayak mobil yang gak bisa jalan. Jadi dibenerin dulu motornya, baru nanti melangkah lagi. Jangan dipaksa untuk jalan, percuma. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau jiwa kita atau alam bawah sadar kita yang sudah terluka, agak rusak gitu, rusak apa ya istilahnya, agak terluka, kita datangnya ke siapa sih? Iya, ke Allah. Karena pemilik jiwa itu kan Allah, yang maha membolak-balikan hati itu kan Allah. Dan yang memahamkan kita tentang posisi atau perasaan orang lain, perasaan diri kita, itu Allah juga. Makanya fokusnya benerin dulu jiwa kita yuk, deketin Allah. Dan fokusnya deketin Allah aja. Nanti masalah skenario hidup kita biar Allah yang menggerakkan. Kalau motor kita udah bener, kalau jiwa kita udah tenang. Sabar di setiap prosesnya. Jangan fokus ke, aduh gue mau nikah lagi nih, pengen nih tapi takut. Jangan ke situ. Tapi fokuslah ke Allah. Hatimu akan dibuat lebih tenang kepada seseorang yang memang Allah pilihkan. Serahkan semuanya ke Allah. That's it. Jadi dulu aku pernah ngejawab seseorang yang masih trauma, tapi orang-orang di sekelilingnya tuh maksa dia untuk nikah lagi. Jangan putuskan apapun ketika jiwa kita belum tenang, trauma kita belum sembuh. Kebuka lagi lukanya. Dan bahkan bisa lebih parah. So PR-nya adalah sekarang apapun kondisi lo, serahkan semuanya ke Allah. Kalau sulit gimana caranya? Sholat, udah wudu, sholat tepat waktu. Dimulai dari situ nanti Allah akan ilhamkan cara-caranya seperti apa, lo harus kemana, dan lain sebagainya. So, la haula wala quwata illa billah. Kita tuh gak punya kuasa apapun kecuali dari Allah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.